rezeki itu datangnya dari Tuhan. Bukan dari usaha kita semata-mata. Karena itu jangan jadikan harta itu sebagai berhala kita. Ini saya mau ingatkan kembali. Para Rasul pasal yang ketiga ini, kita perhatikan ada dua murid Yesus, yaitu Petrus dan Yohanes. Dan di awal cerita di sini dikatakan menjelang waktu sembahyang. Artinya adalah Petrus dan Yohanes ini pada waktu-waktu tentu mereka akan datang ke bait suci dan berdoa. Dan diinformasikan di dalam ayat ini, dalam perikop ini, di depan pintu gerbang. Jadi pintu gerbang ya, kita tahu bahwa pintu gerbang ini namanya gerbang indah. Jadi ada sebutan-sebutan memang ya, di tempat-tempat tertentu disebut gerbang indah. Nah, gerbang indah ini ternyata di depannya ada seorang laki-laki yang lumpuh. Dan setiap hari katanya laki ini dibawa. Saya nggak tahu, memang informasi ini nggak jelas siapa yang bawa anak ini. Laki-laki ini yang lumpuh. Tapi kami punya indikasi bahwa dari cerita ini, anak laki-laki ini selalu dibawa setiap hari di depan gerbang indah ini untuk meminta sedekah kepada setiap orang yang mau masuk ke dalam bait Allah. Termasuk ini Petrus dan Yohanes ketika mereka mau masuk. Tapi perhatikan, ketika Petrus dan Yohanes mau masuk, lalu anak laki-laki ini, seorang laki-laki ini, dia meminta sedekah. Apa respon Petrus? Lihat ini, Petrus katakan gini, dia dengan jujur katakan bahwa ia tidak mempunyai emas dan perak. Kalau kita katakan nggak punya uang. Dia emas dan perak tidak ada pada aku, saya nggak punya uang. Tapi ini menarik ini, Petrus tahu apa kebutuhan yang sesungguhnya dari orang yang lumpuh ini. Petrus melihat orang ini nggak membutuhkan uang. Saya mau katakan begini Bapak Ibu. Memang di dunia memang tolak ukurnya adalah uang. Coba perhatikan. Tolak ukurnya uang, sedikit-sedikit ini uang. Ini butuhkan uang, ini butuhkan uang. Memang di dunia ini tolak ukurnya kadang-kadang uang ya. Coba perhatikan di dunia ini, coba. Dikit itu kami membutuhkan uang. Di gereja pun kadang-kadang kami membutuhkan uang, betul. Tapi sayangnya hormat dan juga perlakuan orang terhadap sesama itu seringkali terpengaruh. Lihat, mari kita lihat sekarang fondasi dan standar hidup berdasarkan kebenaran dari Tuhan. Ini yang mau ditawarkan. Tuhan itu ada sebelum uang. Tuhan itu ada sebelum uang. Berkat pun datang dari Tuhan. Itu sebabnya ini dia, kita jangan putus asa ya jika kita mengalami satu hal kerugian, mengalami kebangkrutan. Jangan merasa dunia ini kiamat gitu ya. Karena kenapa kita kehilangan harta? Harta bisa dicari kembali. Tapi kita harus punya prinsip bahwa hal-hal yang tertentu itu nggak hanya bisa dibeli dengan uang. Nah, kita kembali lagi ke cerita tadi. Sebenarnya semua orang di dunia ini miskin atau pengemis di mata Tuhan. Ya, ini kalau saya mau ajak kita konsepnya seperti itu, bahwa semua orang di dunia ini miskin di hadapan Tuhan. Bahkan manusia adalah sama, tidak memiliki apa-apa. Ketika kita terlahir kita nggak punya apa-apa, karena semuanya dari Tuhan. Berkat yang sesungguhnya yang Tuhan taruh pada hal-hal yang ini bukanlah berupa harta. Kenapa? Karena rezeki itu datangnya dari Tuhan. Bukan dari usaha kita semata-mata. Karena itu jangan jadikan harta itu sebagai berhala kita. Ini saya mau ingatkan kembali. Kalau harta itu diambil, apakah kita akan kehilangan rasa aman kita? Apakah rasa aman kita ini terletak pada Tuhan atau sama harta kita? Mari kita lihat lagi. Petrus ini luar biasa ini. Coba lihat sama kami. Lihatlah kepada kami. Banyak Paulus ini, mereka memandang tangannya Petrus dan Yohanes, sehingga Petrus ini meminta untuk coba lihat, pandang wajah kami ini gitu.
Petrus ini menunjukkan kami ini bukan orang kaya. Kami bukan ada segala-galanya. Uang dan emas dan perak nggak ada sama kami. Yang Petrus tawarkan, coba lihat, pandanglah kepada kami, kan nggak punya apa-apa. Tapi sejujurnya Petrus menawarkan adalah, ini pandanglah kepada wajah Tuhan. Petrus mengajak orang ini mencari wajah Tuhan. Lihat loh, kami ini nggak punya apa. Tapi Petrus ingin menawarkan Yesus. Nah ini dia. Ini menarik ini. Petrus menawarkan wajah siapa? Wajah Yesus, menawarkan Yesus. Karena yang dia paling butuhkan adalah siapa? Yesus itu sendiri. Ingat ini, yang Yesus tawarkan bukan langsung kesembuhan ya. Yang Petrus tawarkan adalah Yesus dulu. Karena hanya di dalam Yesus lah orang ini bisa sembuh. Dan kesembuhan ini Petrus sampaikan hanya dalam nama Yesus. Dan nama Yesus inilah orang ini bisa memenuhi akan kebutuhan. Bapak Ibu, pernahkah ada orang yang minta pertolongan sama kita? Lalu kita tawarkanlah Yesus. Nah ini dia. Kita tawarkan Yesus. Lihat ini peristiwa ini yang ketika kita sudah baca. Ini luar biasa ini. Ketika Petrus menawarkan Yesus, bukan hanya ngomong doang gitu ya. Tapi ada action yang Petrus lakukan. Apa yang dilakukan? Ayat 7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Bapak Ibu, kadang-kadang ketika ada orang pengemis di jalan, ketika kita memberi sedekah atau kita mungkin nggak beri, memang itu tergantung sama kita. Ada action dilakukan oleh Petrus. Dia nggak hanya ngomong aja. Ketika Petrus menawarkan Yesus, dia ada action. Menawarkan kesembuhan, dia ada action. Dia pegang tangan orang itu. Dia pegang tangan orang itu dan membantu dia berdiri. Dan luar biasa ada kuasa dalam nama Yesus itu. Petrus bilang, dalam nama Yesus. Dia pegang tangan kanan orang yang lumpuh ini. Dan seketika itu juga orang lumpuh ini pun. Ada satu pelajaran yang saya mau ambil dari kisah ini. Petrus belajar untuk memiliki kepekaan. Dari kebutuhan orang yang menderita di sekitar. Coba kita lihat, apakah benar dia membutuhkan uang? Petrus melihat bahwa orang ini yang dibutuhkan bukan uang. Yang dibutuhkan Yesus. Orang yang lumpuh ini dibutuhkan bukan uang sebenarnya. Uang berapa lama diambil? Berapa lama mau dia pakai? Tapi yang dibutuhkan ini Yesus. Supaya kehidupannya berubah. Petrus melihat bahwa orang ini bukan hanya membutuhkan materi, tetapi juga kesembuhan rohani. Dan Petrus ini peka dia. Dan ini dilakukan. Bapak Ibu, pernah nggak di sekitar kita, orang ini bukan membutuhkan materi, tapi dia membutuhkan Tuhan. Mari kita tawarkan mereka. Emas dan perak nggak ada pada kita. Nggak ada pada saya, tapi saya punya Yesus yang ingin saya berikan kepadamu. Dan lihat respon orang ini. Nah, ini di perikop selanjutnya, perhatikan ini. Si lumpuh, orang lumpuh ini, ketika dia sudah mampu berjalan, dia ikut sama Petrus dan Yohanes. Ini respon yang alami sebenarnya. Karena dia sudah lihat, memang saya butuh uang, tapi ternyata saya butuh Yesus, dan Yesus yang menyembuhkan saya, saya bisa berjalan lagi. Makanya respon pertama ketika sudah menderita kesembuhan, dia ikut sama Petrus dan Yohanes. Memang demikianlah orang yang sudah mengalami anugerah Allah, ya, tidak akan lagi dia menjauhkan diri dari persekutuan umatnya, pasti dia ikut Tuhan Yesus. Dia ikut Yesus terus. Dan lihat ini, peristiwa ini mengundang keheranan dan rasa takjub bagi banyak orang.
Tapi yang orang takjubnya itu bukan Yesus yang dilihat, bukan nama Yesus yang didengar, tapi mereka heran, kok bisa ini Petrus dan Yohanes melakukan mujizat. Tapi ini luar biasa nih, Petrus dan Yohanes, dia nggak mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Petrus dengan Yohanes dengan tegas mengatakan bahwa Yesus Kristuslah yang telah apa? Yang telah melakukan mujizat itu. Yesus Kristuslah yang telah mereka tolak lebih dahulu. Waktu itu mereka tolak, justru Yesus inilah yang menyembuhkan orang lumpuh ini. Dan Petrus gak mau mencuri keuntungan, gak mencuri nama baik di balik kuasa Yesus. Mau dia. Tapi dia memperkenalkan Yesus yang dulu mereka telah tolak. Ini luar biasa itu. Dan di saat yang sama, di peristiwa ini peristiwa yang tidak sengaja sebenarnya. Ketika Petrus dan Yohanes mau berdoa, tapi di sini adalah kesempatan yang indah. Petrus dan juga Yohanes mengadakan ajakan pertobatan. Bapak Ibu, ini yang dilakukan oleh siapa? Oleh Yohanes dan juga Petrus. Jadi sebenarnya Yesus Kristus itu di kalangan, di sekitar orang itu bukanlah hal yang baru bagi orang-orang Yahudi. Di Yerusalem khususnya. Karena kenapa? Mereka terheran-heran. Banyak orang di sekitar itu melihat bahwa banyak mujizat yang dilakukan oleh Petrus. Tapi Petrus sekali lagi menekankan bahwa hanya kepercayaan kepada nama Yesus saja yang membuat mujizat itu terjadi. Bukan karena kuasa dari dirinya sendiri. Dan Petrus menegaskan ada beberapa fakta. Ini mari kita lihat. Yang pertama, fakta yang pertama, Yesus adalah sang hamba. Ini ayat 13 ayat 26 juga. Lalu sang Mesias. Jadi ini luar biasa. Di saat yang sama Petrus juga menginjil. Dia menekankan tentang Yesus itu siapa? Yesus sang hamba, Yesus itu sang Mesias yang kudus dan yang benar. Ini sebutan lain untuk Mesias, ya. Lalu kedua adalah sang nabi. Petrus menekankan bahwa Yesus adalah sang nabi yang diutus Allah sendiri sesuai dengan nubuatan Musa dan para nabi. Dan yang pertama-tama kepada Israel. Ini luar biasa nih Petrus, dia menginjil. Tapi ditekankan lagi, tapi justru bangsa Israel sendiri menolak dia. Bahkan menyalibkan dia. Tapi Yesus dibangkitkan kembali dari kematian. Ini ayat 15. Dan tinggal di sorga sampai waktunya tiba. Dan terakhir ini apa yang Petrus katakan. Dia menyuruhkan kepada bangsanya yang tadinya menolak karena ketidaktahuan mereka. Karena mereka nggak tahu. Tapi ada seruan supaya mereka mau bertobat dan memberi diri mereka kepada Yesus. Berbalik kepada kejahatan. Dan kembali kepada Tuhan. Jadi ini luar biasa. Di saat yang sama, Petrus menyerukan pertobatan kepada orang yang pada saat itu melihat. Gantinya Petrus tidak memusatkan kepada dirinya sendiri, tapi ia pusatkan kepada Yesus sang pemberi mujizat itu. Kalau orang lumpuh ini pun bisa disembuhkan oleh Tuhan, kalian pun yang mendengar, yang melihat mujizat ini, Tuhan bisa sembuhkan, Tuhan bisa pulihkan. Dan ini yang ditawarkan oleh Petrus. Ini luar biasa. Pelajaran yang indah bagi kita pagi ini. Mari kita tawarkan Yesus kepada orang lain yang betul-betul lagi membutuhkan. Kalau kita peka, apa sih orang lain butuhkan? Materi kah? Atau Yesus kah? Materi kah? Atau Yesus kah? Benar kan orang ini butuhkan materi? Padahal sesungguhnya dia butuhkan Yesus. Karena kalau kita sudah memiliki Yesus, apa saja akan kita miliki. Mana yang paling utama? Makanya Matius 6 ayat 33. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Pagi ini, biarlah kita dapat memahami dan juga mengerti bahwa apa yang Yesus tawarkan kepada kita adalah kesembuhan secara rohani. Sebetulnya kita memang membutuhkan materi, tapi yang paling penting adalah kerohanian.
Benaran dulu yang utama, maka yang lain akan ditambahkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembali